إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا تبتغي نفقا في
في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب مصطفى يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هدوء الحادث الأممي يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, khususan mu'alim anil kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Najawi al-Bantani walil imam Asyayuti wa usulihi ma'furihima ustadhi Ustaz Husain bin Bakar Habsi panggil Sayyidil Walid bin Abdul Rahman bin Ahmad Segaf, Sayyidil Walid bin Ali bin Abdul Rahman bin Ahmad Segaf, Ustaz Haji Mahrur Razi bin Haji Isa, Nabi Haji Abdul Ghani bin Haji Muhammad, Umi Siti Laila binti Haji Musa, Diana Sari, Bapak Jamsari wa ilahi Uswan al-Marhum Haji Umay Ja'far Sonik bin Bulan, Ustaz Haji Fatani Muhi bin Bulan, Almarhum Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, Ustaz Fathul Zain bin Bulan, Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, Ustaz Haji Imam Zarkasi bin Bulan, Almarhum Al-Habib Umar Al-Hamid bin Bulan, Sudehim Muhammad Rahim, wa khususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Bapak Haji Rusman Makmur bin Bulan, Bapak Haji Umar Maskuri bin Bulan, almarhum Bapak Surasto bin Bulan, almarhum Bapak Ciptani bin Bulan, Bapak Haji Bejo Hadi Supapro bin Bulan, Bapak Martono bin Bulan, Bapak Sudibyo bin Bulan, Pak Aris Komaris Andika bin Bulan, almarhum Bapak Haji Waluyo bin Bulan, Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, Bapak Haji Nurdin bin Bulan, Bapak Yatim Makri bin Bulan, almarhum Bapak Haji Masrail bin Bulan, wali jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ayo silakan baca. Halamannya 214 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul mutawaddi'ina fatawaddu lahum, wa idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru alaihim." Jika kamu semua melihat orang-orang yang sopan
Dan jika kamu semua melihat orang-orang yang sombong, maka sombongilah mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawaddu ma'al mutawaddi'ina, fa inna tawaddu'a ma'al mutawaddi'ina sadaqah, wa takabbaru ma'al mutakabbirina, fa inna takabbur ma'al mutakabbir sadaqah." Bersopan santunlah terhadap orang-orang yang bertawadhu, merendahkan diri, karena sopan santun terhadap orang-orang tawadhu itu adalah sedekah. Dan sombongilah terhadap orang-orang yang sombong, karena sombong terhadap orang-orang yang menyombongkan diri itu sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tih ala tiyah, bena tiha ala tiyah sedekah." Balaslah dengan kesombongan atas orang yang sombong, karena sesungguhnya sombong terhadap orang sombong itu seperti sedekah. Ya, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Tanggal berapa? 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ra'aitumul mutawaddi'ina fatawadda'u lahum. Jamaah sekalian semua yang hadir pagi hari ini di Masjid Babus Salam, baik orang-orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara dan ibu-ibu yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukrunillah, dengan dipanjangkan umur kita, kemudian diberikan sehat walafiat, dan kita tadi sholat subuh berjamaah, baru saja kita baca Quran. Mudah-mudahan ibadah ini, mudah-mudahan Allah akan perlihatkan nanti di alam akhirat dan diberikan keberkahan semasa kita hidup. Semoga akhir masa kita nanti Allah berikan husnul khatimah. Kita masih membahas tentang keutamaan tawadhu, merendahkan hati. Artinya kita dilarang untuk sombong, karena watak orang congkak, orang sombong ilmu, sombong jabatan, sombong keturunan, sombong congkak, fitrahnya manusia nggak senang zaman. Ya, fitrahnya manusia nggak senang. Manusia yang senang yang baik-baik saja. Allah mengatakan, ada tuh ayat dibacakannya, yaitu wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'tharna bi naka fawasatnaha bi jama' innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala apa terusannya? Hubbihi lasyadid. Nal insana li rabbih lakanud wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Innahu lihubbil khair. Manusia itu kepada kebaikan itu sangat senang. Manusia umumnya. Mau jahat kek, hati nurani cenderung pada orang-orang baik, senang, salut, nggak bakal diganggu kita. Innal insan, semua manusia, mau agama apa kek, mau watak kasar kek, mau bengis kek, tapi kita menampilkan kepada orang baik, itu fitrah dia tuh Allah yang mengatakan. Allah mengatakan begitu. Wa innahu lihubbil khair, senang, lihubbil khair, sangat senang kepada baik. Kita ditegur, sekalipun orang preman. Saya jalan waktu itu sendiri pulang, masih di Sorong Irian Jaya. Dia ada panah dan ada golok,
Rupanya kalau kita di sini adalah security kali ya. Kita assalamualaikum, permisi. Silakan, kau dari mana kau? Ya, nggak diganggu kita. Tapi kalau kita istilahnya kurang adab, konyol gitulah ya, nggak permisi, itu yang suka diganggu-ganggu. Manusia itu ayatnya dalam surah apa tadi? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu pada kebaikan lasyadid, amat sangat senang. Mau dia mukmin kayak, dia kafir kayak, dia bajingan kayak, dia kafir, asal manusia Allah berikan di hatinya senang sama kebaikan. Nah kalau yang nggak baik, sombong, congkak, siapa aja nggak demen. Dalam hal ini Nabi mengatakan, idza ra'aitumul mutawaddiina, bila kalian melihat, menyaksikan di hadapan kalian orang-orang yang merendah-rendahkan hatinya, sopan santun sama orang, disalam sama orang, dia salaman sama orang, kamu lihat orang-orang begitu, fatawadda'u lahum, hendaknya kita juga mengadaptasi, menyesuaikan seperti dia juga. Ya, seperti dia juga. Tapi sebaliknya, wa idza ra'aitumul mutakabbirina, bila kalian menyaksikan orang-orang sombong itu, congkak, sombong itu, kata Nabi, fatakabbaru, sombonglah alaihim, kepada mereka. Dia baik, dia sok-sokan, kita sok-sokan, harga diri begitu. Kita datang jamaah satu tempat Jogja aja atau Solo, lain itu watak-wataknya dengan Surabaya. Ya, dari mana kamu ini? Oh, dari Jakarta Pak. Baik kamu? Alhamdulillah Pak, sehat. Dia merendah, kita merendah. Ya, dia sopan santun, kita sopan santun. Dia senangnya dia apa? Dipuji, kita puji. Harus cium tangan, kita cium tangan gitu. Ya. Saya melihat mubalik kita yang nyohor itu, saya salut beliau. Ustaz Abdul Somad menyesuaikan banget dimanapun dia berada. Di kalangan habaib dia datang. Belum lama dia datang ke mana? Ke Banten. Jumpai orang tertua kiai di Banten. Kiai yang biasa-biasa aja datang begitu jamaah, menyesuaikan. Dia senang. Dan itu kiai tua itu bagus. Ya, kita ini kadang-kadang penampilan kita mentang-mentang jenggotnya panjang. Ya, baik. Tidak. Itu maudhu. Hadisnya maudhu itu. Baru kenal. Udah ini, itu namanya orang sombong. Ya. Menampilkan kepintaran di hadapan orang yang begitu, orang nggak demen, orang nggak senang. Ya, sopan santunnya udah. Kalau bahasa Betawinya, orang kalau udah kelihatan penampilan sombong dari cara dia bergaulnya, dari cara dia ngomongnya. Kalau kata orang Betawi, enak lihat mukanya. Tahu enak? Kadang ada ladenin. Ya. Akhlak mengatakan begitu, akhlak budi pekerti. Jangan kau banggakan orang lain di hadapan seorang ulama. Kita berhadapan sama ustaz, berhadapan dengan kiai. Ustaz itu begini Pak, hebat. Jangan. Nanti kurang ada mengadu kemuliaan mereka dengan di hadapan orang hebat. Si hebat ya, bagus ini ya. Saya lihat begini ya. Dia bintang juga ini. Ya. Jika ada orang, waduh Pak, situ bagus Pak, itu bagus. Sekalipun bukan ustaz, sekalipun bukan kiai, jangan banggakan orang lain di hadapan orang ini. Berarti dia gila. Maaf, contohnya kita di hadapan istri nyakepin orang lain. Apa semalam kondangan coba baca doa. Itu penantinya cakep waduh. Cakep benar, baru kali itu saya lihat perempuan tuh benar-benar perempuan. Kesel. Jadi kok bukan perempuan? Jangan coba banggain orang lain dia dapat siapapun, jangan.
Sebaliknya gini juga, Pak Fafa, ada apa? Orang ganteng bener Pak, tegap, waduh, sehat, ganteng lagi. Berarti dia kuplek, ini jelek suaminya. Ya, semuanya makanan jangan di hadapan kita disuguhkan makanan, makan sono yang sama enaknya bukan main. Berarti makan lu kagak enak. Aduh, saya makan di sono enak, saya rasa. Hampir kayak gini, asik banget. Berarti ini gak enak. Itu adab-adab cara ngomong itu, jangan suka banggain produksi atau produk orang lain di hadapan di sini. Berarti ini jelek. Bagus tuh Pak, saya dipijit sama dia sehat, padahal tukang pijit. Ini namanya orang ngadu domba namanya. Ya, jangan sembarangan ngomong diatur sama akhlak. Di hadapan siapa kau bicara? Ya. Jadi orang-orang sombong itu ciri-cirinya, alamat-alamatnya suka mengungkap prestasi. Dibangga-banggakan anaknya, jangan. Anak saya berkelangit. Nah, ngapain? Anak saya akan bikin ini Apollo 12. Biarin prestasi menjadi prestasi. Jangan suka bangga-banggain di hadapan siapa? Di hadapan orang. Itu salah satu ya, bicara kepada orang dengan akhlak gitu. Jangan banggain siapa produk ini bagus, ini ini Pak ini bagus, ini bagus. Kalau kata orang dulu bilang, kalau dia nganggulin hebatnya, dia nggak hebat sebetulnya. Kalau orang tuh banggain kebisaan, kepandaian, sebetulnya dia nggak bisa. Jangan pakai gitu. Saya siap ngajar Pak, nanti saya bisa ngajar ini. Saya pernah belajar sono, saya pernah jadi pengikut ustaz kan, jangan. Di hadapan baru pertamanya udah mengunggul-unggulkan dirinya. Ini namanya orang sombong. Gimana Mas? Udah pernah pengalaman di mana? Ya sederhana Pak. Titelnya apa Mas? Gak punya titel Pak. Saya nggak tamat SMP, nggak tamat SD. Merendah. Tapi hasilnya nanti kita lihat. Jangan saya dia pernah di UIN, saya pernah sono, saya ini pernah. Kita coba ya. Kelas sanawi udah bagus. Jangan. Terus sama juga gini jamaah, mengunggul-unggulkan petasan. Petasan kita kira ini besar suaranya, kita udah begini. Gede petasan teko, begitu gede ya. Kita waduh. Ini kalau dinyalain bunyi kayak apa? Kayak bom gitu. Sekarang itu ya. Kegedean promosi timbang hasil. Orang-orang sombong gitu. Ya, nggak punya rem kalau bicara. Nggak punya rem kalau dia berhadapan sama juga. Bila kamu melihat orang-orang yang merendahkan hatinya, nggak menunjuk-nunjukin kehebatannya, jadilah kamu seperti kayak mereka. Jadilah kita seperti mereka. Jangan cerita kehebatan keluarga kita, jangan. Lihat sama Pak Kiai, sama ya alhamdulillah. Iya. Makasih. Jangan di hadapan orang hebat kita hebat lagi. Oh, saya ngajar di Al-Azhar tahun sekian saya. Jangan. Tuh orang-orang alim tahu nih orang ini sombong nih sifatnya. Sebaliknya, wa idza ra'aitumul mutakabbirin, bila kamu melihat langsung di hadapan kita orang sombong itu, ya, bagaimana tindakan kita? Fatakabbaru alaihim, sombong sama mereka, ya, sombong mereka. Jadi pimpinan negara enggak, duduk paling depan disiapin apa namanya nih sejadah, dia datang kiri kanan enggak, dia waduh, kita mau udah jangan salah, jangan tegur. Ya, saya lihat gitu. Kalau kita cari ulama, lihat ulama nggak begitu jemaah. Ulama-ulama orang-orang pinter-pinter dalam agama, dia datang bahkan dia sapa kiri kanan dulu atau selesai dia sholat. Ada kali sapa dulu, assalamualaikum, apa sih? Alhamdulillah. Baru dia hormatin di masjid menghadap pada Allah. Atau selesai sholat,
Saya jadi nggak sebut namanya. Ini udah dibisikin kita, Pak mau geser Pak Ustaz, Bapak pimpinan, Bapak Polres mau datang Pak Ustaz. Kita geser. Tapi saya dapat ini yang kemarin ini bagus. Yang dulu tuh jelek. Disalaman dulu, Pak Kiai sehat, Pak Kiai mohon izin. Wah cakep, cakep tuh baru tuh, orang yang kurus tapi tegap, cakep. Udah datang, assalamualaikum Pak Haji sehat semuanya, Bapak permisi saya mau sholat dulu, silakan. Ya sholat. Sudah lama ada Pak, kurang lebih 10 menit ya. Sendirinya tuh berdua sama kawan. Oh iya, Bapak gimana saya? Cakep tuh. Mentang-mentang pimpinan di satu kantor negor kojo kayak Firaun. Oh, negor enggak ya. Kata Nabi, kalau kau menyaksikan orang sombong, sombongin lagi, jangan negor, biarin diam aja. Iya. Sombong apapun, sombongin lagi. Saya sekarang bisnis saya Pak, menjual besi-besi yang dijadikan itu Pak, apa namanya, bangku-bangku hebat saya oper. Sombongin lagi. Saya sekarang lagi bikin helikopter Pak, bakal dibuang ke sana ke Iran. Sombongin lagi. Mau balik jeda, saya bisa ini ceramah ke Bandung. Baik mungkin saya mungkin saya ke ini Pak, kemana itu? Ke daerah Bogor malam ini. Iya, sombongin lagi kalau gitu. Anda habis ini ke Malaysia, habis Malaysia langsung ceramah di Saudi, sombongin lagi. Gitu tuh zaman. Supaya kenapa? Supaya dia yang sombong mulu. Saya belajar silat sama Bang Jampang, Anda Bruce Lee belajar, sombongin lagi. Ya, saya punya uang sekarang ini hampir 1 miliar Pak. Anda 3 triliun di bank, biarin mati loh. Tapi sudah begitu. Makanya jamaah mohon maaf ya, ini hadis-hadis sahih ini dipakai orang hebat. Iran begitu. Iran sama Amerika dibilang mana itu? Amerika syaitanul akbar. Amerika adalah setan paling besar. Terombos semuanya lagi. Nanti hancur tuh Iran. Yang aku tuangkan semuanya rudal itu baru sebagian, masih ratusan lagi yang aku tanam. Aku siapkan nanti. Israel udah ngepel sekarang. Israel udah ngepel, tinggal datuk moyangnya dunia nih, Amerika. Iran mah dia tahu hadis-hadis Nabi, karena mereka yang memimpin siapa? Para ulama. Ali Khamenei, dulu Imam Khomeini, ulama-ulama itu. Jadi kalau orang kafir sombongin lagi. Canggihnya itu berapa jarak dekat ditampil sama Iran. Sombongin lagi. Rudal mereka punya yang paling mutakhir. Iran lebih daripada itu. Jadi ada apa? Ada harganya manusia begitu. Kalau yang lain negara Islam, iya Pak, mohon maaf saya kekurangan ini Pak. Mohon Indonesia gitu, mohon Pak, kirim lagi Pak. Saya butuh utang Pak, ini Pak ya. Mohon maaf nih ya, Indonesia nggak punya harga diri. Minjem mulu utang, nggak pernah ngasih. Sekali yang mau nambahin bukan rudal yang hebat, petasan jagung. Tahu nggak jagung? Ini pakai lidi. Ya. Orang sombongin lagi. Saya dalam hal ini kalau lihat berita salut sama Iran. Itu ulama bilang jangan kalah. Terus takbir. Oh Akbar. Salawat ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wal. Berangkat. Kau mati sudah ditunggu di surga. Kita menang, kita mulia di dunia ini. Berangkat. Ya, nggak ada dia ngepel sama Amerika. Dikatakan Sayyidul Akbar, setan paling besar itu adalah Amerika. Sombongin lagi. Kalau tawadhu, rendahkan lagi. Ya, itu namanya harga diri kita.
Bila kamu melihat orang yang merendahkan dirinya, rendahkan diri kamu. Dan bila kamu melihat orang yang congkak-congkak, congkakin lagi. Ya. Yang kedua, Nabi mengatakan tawadhu ma'al mutawaddiin. Bertawaduklah kamu bersama orang tawaduk. Tuh, menyesuaikan tuh. Kita kalau di kampung begitu jamaah tuh. Di kampung, di warga ada tahlilan datang. Kita hebat di kantor, berpakaian pakai orang kampung, pakai baju koko, pakai sendal jepit. Assalamualaikum Pak Sulaiman, Pak Sarif. Nyender, kita nyender. Ini di kampung tahlilan orang baju koko, kita pakai jas sama dasi. Mana? Orang pakai baju koko, kita datang pakai jas, kayak mau ke kantor. Waduh, taruh handphone 2 di sini. Dah, mau ngapain lo? Orang juga lihat yang enak begini. Udah, mereka begitu, kita begitu. Cakep tuh namanya itu. Bila kamu bergaul dengan orang tawadhu, yang merendah-merendah, merendahlah di sana. Itu ajaran Nabi jemaah. Tapi sebaliknya, apa itu? Sebaliknya adalah wa takabbaru ma'al mutakabbirin. Kalau dengan orang sombong, sombongin lagi. Fa inna takabbura, karena sombong yang kamu milikin amat dia juga sombong, itu dinilai oleh Nabi sedekah. Jadi Rasulullah diperintahkan murid umatnya begitu. Rendah, sombong. Ya. Yeah. Terakhir, ini bahasa Nabi cakap nih, tih ala tuyah, wa inna tih ala tuyah sadaqah. Tih, ya, tih ala tuyah, artinya tih, ya, sombong. Tih ala tuyah, bahasa Arab cakap nih, tih ala tuyah, wa inna tih ala tuyah sadaqah. Sombonglah kepada orang sombong, kesombongan itu kepada orang sombong dinilai sedekah. Dinilai sedekah. Ya, kalau dia merendah. Kalau dia congkak sombong. Saya kadang-kadang saya lihat begitu jemaah. Umat Islamnya Qurannya sama, sholatnya sama. Kenapa sih ente? Mohon maaf nih ya. Orang-orang yang saudara sama kita cuma beda tampil doang. Tampil celananya cingkrang, dia punya jenggotnya, itu kan saudara kita juga. Ini yang duduk juga saudara kita, Qurannya sama. Kamu habis menghadap pada Allah. Jangan karena beda kita kunut, dia nggak kunut. Kita baca zikir, kayaknya tuh, mohon maaf saya bilang, geli itu gimana? Langsung berkuah, ya Allah. Saya perhatiin, mohon maaf. Kalau sholat di depan udah kelar, kita kan astagfirullah, nanti kayaknya tuh alergi banget sama zikir-zikir gitu. Kayak itu mengotori keislaman dia dengan zikir, dengan kunut. Kayak kurang respect sama kita. Coba ya, selesai itu salam-salam, mundur langsung ke belakang, jangan. Ini Islam apa ini? Saya bilang, saya nggak sebut masjidnya. Saya bilang, kalau pakaian Islam menurut Nabi, kalau jenggot menurut Nabi, kalau celana yang cingkrang menurut Nabi, kita akan benar begitu. Tapi akhlak kamu cara apa? Kamu hebat betul, kamu segala-galanya memakai hadis. Kita dianggap ini yang kita pakai hadis-hadis maudhu. Yang pakai hadis ini tempatnya di neraka. Waduh, ente sombong banget sih. Ente baca hadis udah berapa ribu yang ente apa? Ulama-ulama dahulu itu yang hafalan ribuan itu enggak begitu memvonis orang. Saya pernah dapetin begitu. Bahwa kitab-kitab ada 3. Kitab di dunia bukan 3 mas. Saudi punya kitab benar banyak. Ada Utsaimin, ada Bimbas, banyak kitab-kitabnya. Tapi kan negara lain punya kitab juga. Palestina punya karangan, Beirut punya karangan, Mesir punya karangan, Indonesia punya karangan.
Jadi kalau bukan dari kitab itu memponis tidak, bohong, sesat, neraka. Ente jangan mengatakan ente pinter berenang baru bisa dikobarkan doang. Ada lagi lautan. Jadi sombongnya sombong ilmu kayak ini bener aja. Hadisnya tidak, hadisnya ini. Ya, ini maaf nih saya ungkap. Kayak sekarang ini. Latar belakangnya apa Bang Haji? Bang Haji kan baru-baru aja ngerti gini. Ada orang lebih hebat lagi, diam. Negara kita doang yang berisik. Emang ente kira ente paling alim di dunia ini? Jangan lagi di dunia. Di Indonesia ini banyak ulama. Kalimantan punya ustadz, kiai. Banten, Jawa Barat, Jawa Timur punya ulama. Ente jangan anggap diri ente paling pintar. Apalagi orang dunia itu mengatakan dibatalkan itu yang namanya nasab, habaib semuanya. Mesir nggak membatalkan dengan ulamanya. Iran semuanya, negara Islam banyak. Ente baru, ya Allah. Gimana Bang Imad ente? Gimana Om Airama ente? Ente sekupnya siapa nih? Internasional ulama ente. Jangan diponis salah semuanya salah. Makanya ulama-ulama yang kaliber itu diam. Dia bilang jangan ladenin orang begitu jadi rame gitu tuh. Gimana itu Pak Kiai? Jangan juga ente lihat orang gila. Semakin ente orang gila ente ladenin rame orang gila. Idza khatabahul jahiluna qalu salama. Bila orang-orang bodoh berbicara macam-macam begini, salama, diam aja udah. Kamu salah itu. Yang ramai kan ditimpalin, apa timpalin? Ditimpalin kan ya. Ya Allah. Jadi ya Mbak, ente tahu agama dari sejak kapan? Berapa hadis yang ente apa? Ayat mana yang ente tahu ini kesimpulan begitu? Kalau saya lihat sekarang udah ramai aja. Mungkin melantik ini, ya dijadikan pelantikan ini namanya. Misalnya kalau FPI ada lagi mana tuh ya grup apa namanya PWI. Waduh, takbir Allah. Yang ente mau serang itu saudara ente sama loh, Islamnya sama. Itu satu. Kedua, kenapa sih masjid dijadikan satu tempat yang orang pada kesel sama orang lain? Kayak ente doang di sini paling benar. Kayaknya ente doang benar di sini, di masjid ini As-Sudairi, Masjid Al-Mu'minin kayak paling benar. Apa itu udah wirid? Apa itu udah maulid? Apa itu udah diri? Apa itu udah zikir? Apa itu udah kunut? Semua jangan ikutin semua. Ini yang bikin persatuan begini caranya. Saya kadang-kadang aduh, kok ulama-ulama kan sesama kita ini umat Islam. Kalau salah, duduk bersama, kita udah musyawarah. Kalau salah juga, udah dapat pindah. Orang Saudi datang ke sini Pak, Imam Sudais datang ke sini. Dia kalau baca surah kan nggak baca Bismillah dia. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Salat di Masjid Istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya baca Bismillah. Aku ada di Indonesia. Cakep. Itu imamnya di sono Saudi. Kunut gak di sini? Kunut. Baik. Allahu Akbar. Allahumma hdina fi man hadait. Lah kok kunut? Dia tahu menyesuaikan. Orang yang luasnya ilmu, di mana dia berada menyesuaikan. Ini baru ilmunya cetek. Baru 2 sendok aja bodoh, mental-mentil begini. Mohon maaf nih, saya berita begini, berita yang saya lihat langsung. Jadi kita dimulai enak kita, ya, yang kamu omongin jelek orang neraka, sesat, campur-campur itu mawadu itu, saudara kamu itu, umat Islam. Sekarang bagaimana supaya Islam ini biar ada kebanggaan di dunia, biar lawan tuh Amerika? Itu apa sih?
Nanti bulan-bulan Ramadan, apa itu maulid? Tidak ada zaman Nabi. Ya salah. Jadi ciri-ciri orang sombong selalu bikin butek air bening. Umat Islam udah rangkul-rangkul lah, udah kau kerjakan itu, kami enggak, tapi kami hormatin kamu. Saya gini juga Pak, Bapak enggak apa-apa. Kami diundang ada acara kematian 7 hari, kami datang. Kami enggak mengatakan ini pekerjaan sesat, enggak, kami datang. Ada yasinnya, ada tahlilnya, cakep. Dapat kue bawa pulang. Ini diundang di warga, udah selesai acara yasin, bapak-bapak semua. Bapak nggak tahu ini acara seperti ini. Munkar tidak ada dalam ajaran agama Islam. Dah punya rumah gini. Apalagi orang dalam kena duka, kita makan kuenya, menambah itu musibah, haram hukumnya. Coba kira, ketus banget sih ente. Dia menyediakan kue-kue, goreng-gorengan, bukan paksaan. Dari anaknya, dari mantunya dikumpulin, disajikan. Kita datang ke tempat kematian, gak minta makan. Dia menghormati tetamu, sekedar 1 gelas aqua barangkali, dengan senang hati. Dengan cara begitu kita jangan makan, jangan minum. Itu makanan dikumpulin. Bagaimana tuh yang kena musibah? Nangis tuh ibu. Kenapa nak kok nggak dimakan? Haram bu, kata Ustadz tadi tuh, yang jenggotnya nyengser kayak solid. Kenapa kata haram bu? Tapi dia minta berkatin juga, bagaimana? Ini mohon maaf nih, ini bicara sombong. Banyak begitu kita lihat, ini gimana? Kalau nggak boleh udah diam aja, diam. As-sukutu salam, diam untuk kau selamat. Tuh, jadi begitu jamaah. Jadi mengatasnamakan kemunkaran salah, bukan begini caranya Pak, mohon maaf, saya bukan menggurui. Nabi enggak begini. Kamu lihat Rasulullah begitu, orangnya ketus. Yang tahu surga Rasulullah, yang pernah ke neraka lihat Rasulullah. Waktu Isra Mi'raj, Nabi ngomong ini salah, ini salah, ini salah. Saya contoh ini, mohon maaf. Rasulullah datang ke Madinah, tiba-tiba orang Madinah menghormati beliau, diri semua pakai rebana, Allah bernyuruh. Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak nyuruh. Tiba-tiba ke orang Madinah langsung pakai rebana. Apa Nabi bilang? Siapa yang nyuruh begini? Aku nggak suruh kamu kerja. Apa gitu? Enggak. Nabi datang ke Madinah, tolal badru alaina, Nabi senyum, nggak nyalain. Rasulullah datang ke Madinah, orang Madinah menyambut Nabi Muhammad yang sambutannya itu kata-kata syairnya tolal badru alaina min saniyatil wada'i. Nabi nggak nyuruh, Nabi nggak merintahkan. Kenapa dikerjain? Nyambut Rasulullah. Apa Rasulullah bilang ini bid'ah ya? Aku nggak perintahkan kamu lakukan. Semuanya neraka semua, begitu? Enggak. Selama baik, sebenarnya saya Rasulullah begitu tuh. Lu bukan Nabi, ulama juga bukan. Nabi bukan, sahabat Nabi juga bukan. Kayak neraka punya engkau dia. Neraka ini ya, kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalatin finnar. Itu adalah neraka. Ya Allah, nak lihat muka lu. Nah, itu jamaah tuh. Jadi saya ungkap begini, orang-orang sombong banyak di kalangan kita. Dan mudah-mudahan kita bisa memilih-milih mana yang baik, itu kita contoh. Mana yang nggak baik, ya kita jangan contoh dah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Sekali lagi ya Rasulullah
عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.